menguasai dulu apa yang dinamakan gaya gaya tarik ya, antara muatan. Kalau misalnya Wapin punya di sini, Kipin punya di sini ada muatan plus, ada muatan min, apa yang terjadi? Akan terjadinya tarik menarik, betul ya? Akan terjadinya tarik menarik. Nah, tarik menarik di sinilah kita punya simbol adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, yang kita tinjau di kali ini adalah mengenai kata elektron ya. Jadi basic daripada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat itu adalah basic listrik statis ya, basic daripada listrik statis. Yang kita tinjau di dalam struktur atom ini adalah mengenai elektron. Yang kita tinjau ini adalah mengenai elektron. Dalam arti begini, yang kita tinjau mengenai elektron. Kalau kita berbicara mengenai elektron, maka aku bisa mengatakan F sama dengan K, Q-nya diganti elektron, E dikali E berarti E kuadrat per R kuadrat. Ini teorema pertama yang perlu Anda pelajari di dalam struktur atom ya. Jadi teorema pertama, oke ya. Jadi yang namanya struktur atom yang kita pelajari pertama kali ya, yang pertama kali itu adalah mengenai elektron. Jadi kamu harus tahu yang namanya elektron, kata listrik statis, itu ada Q1 Q2. Berarti gaya tarik, gaya tolak itu kaki per kaki 1 Q2 per R kuadrat. Betul ya? Jadi rumusnya adalah kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau Stefani kata Q ini kita ganti menjadi E elektron, maka aku bisa menjadi F sama dengan K E kuadrat per R kuadrat. Setuju ya? Jadi ini konsep. Nah, yang kita pelajari mengenai elektron. Ingat, yang kita pelajari itu mengenai elektron. Ya, sebelumnya di bab mengenai listrik statis itu kan banyak muatan 1, muatan 2, apakah muatan plus, muatan min, apakah plus ataukah min ya, terjadi tolak menolak atau tarik menarik, itu secara konsep. Tapi kita lebih menjurus di sini adalah elektron ya. Nah, sekarang misalnya aku punya gini, dia bilang gini ya, di sini aku punya muatan plus. Kita pelajari di sini, kita punya muatan plus. Di sini ada muatan min. Dia ngomong begini, supaya elektron ini mengitari, dia supaya setimbang, terjadinya lintasan yang stabil ya, yang kita pelajari, supaya terjadinya lintasan yang stabil. Kalau terjadinya lintasan yang stabil pada orbitnya ya, mungkin Anda kenal ada namanya orbit namanya KLM kalau di chemistry ya, kalau di chemistry. Nah, supaya dia bisa stabil di sini berarti Anda perlu tahu logiknya. Di sini ada namanya gaya sentripetal sama gaya sentrifugal. Berarti Kipin bisa mengatakan gaya tariknya dia sama dengan gaya elektronnya ya. Berarti kita bisa mengatakan kalau gaya sentripetal, gaya Fs-nya sama dengan Fe. Kalau gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per R kuadrat. Betul ya? Kata R itu adalah jari-jari ya. Kata R itu adalah jari-jari. Berarti itu yang dulu kamu pelajari. Jadi gaya sentripetal, loh kenapa? Supaya dia ini stabil. Berarti logiknya gaya tariknya sama dengan gaya sentripetalnya ya. Gaya sentrifugalnya sama dengan gaya sentrifugalnya. Gaya tariknya sama dengan gaya sentrifugalnya supaya dia bisa berbentuk lintasan. Lah formulanya apa? mv kuadrat per R kuadrat. Yang katanya Fe itu adalah K E kuadrat per R kuadrat. Ya sorry, ini mv kuadrat per R. mv kuadrat per R ya, gaya sentripetal, mv kuadrat per R. Kalau di sini adalah K E kuadrat per R kuadrat. Nah, ini rumus yang pertama dipelajari. Terus kalau Anda sederhanakan rumus ini, R-nya aku coret berarti jadi mv kuadrat sama dengan K E kuadrat per R ya lah. Terus aku tulis lagi nanti yang cantik, V kuadrat berarti K E kuadrat per M-nya turun ke bawah, betul ya. Terus kalau aku nulis V sama dengan K E kuadrat per M kali R di akar. Nah, ini adalah kecepatan lintasan orbit elektron. Ini perlu dipelajari. Tetapi aku ngomong
Ini bisa disederhanakan lagi. Kenapa kok bisa disederhanakan lagi? Kita pelajari mengenai lintasan-lintasan elektron. Kita pelajari dulu mengenai lintasan elektron supaya kata kecepatan ini lebih sederhana lagi. Nah, lintasan elektron ya, lintasan elektron pada tingkatannya, lintasan elektron ya, lintasan elektron pada tingkatannya ya, pada tingkatannya bisa dirumuskan menjadi Rn sama dengan N kuadrat dikali R0 ya. Pada lintasannya bisa disederhanakan adalah Rn sama dengan N kuadrat dikalikan R0. Mungkin kamu tanya, weh, apa sing namanya R0? Ya lah, yang R0 itu menurut Bohr. Ini menurut aturan teorema Bohr ya. Kalau menurut aturan teorema Bohr, dia mengatakan bahwa Rn itu sama dengan N kuadrat dikalikan R0. N kuadrat dikalikan R0. Nah, nilai R0 itu bisa disederhanakan menjadi 5,3 kali 10 pangkat min 11. Ini hafalan ya. Ini hafalan. Artinya gini, jari-jari lintasan elektron pada tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, pada tingkat yang keempat dan sebagainya. Nah, nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan tingkatan. Kalau kita belajar mengenai tingkatan, berarti kita belajar mengenai apa yang dikatakan ada deret Lyman, ada deret bracket, ada deret Fund ya. Nah, itu kita pelajari. Nah, sekarang kita pelajari dulu. Kita diasumsikan kalau Anda kepingin tahu dapat dari mana Rn sama dengan N kuadrat di R0, nanti kita belajar di tingkat lanjut. Oke ya. Kali ini kita cuma belajar levelnya Rn sama dengan N kuadrat R0. Yang mau tak jelaskan itu apa sih? Yang mau tak jelaskan itu apa sih? Apa hubungan antara kecepatan lintasan dengan R0? Itu yang asik yang kita pelajari untuk tahu nanti soalnya. Ini kita tarik ke atas, Berarti kalau mencari V itu sama dengan akar K E kuadrat M. Kalau R-nya diganti menjadi N kuadrat kalikan R0 ya. N kuadrat dikalikan R0. Nanti kalau kamu hitung ya nilainya ini semua satu ya. Kamu hitung ini semua, betul ya? Kamu hitung semua sama dengan ini juga sekalian gini. Nah, Ipin tarik gini ya, aku tarik gini ya. Tak tarik gini, berarti aku bisa nulis gini. V sama dengan akar KE kuadrat per MR0 dibagi akar N kuadrat. Ya, tak sederhanakan begini supaya kamu tahu. Nanti rumus-rumus apa yang perlu kamu pelajari, Stefani, kamu bisa ngerti. Nanti kamu pelajari apa yang dimaksud di sini. Nah, kalau ini kamu masukkan KN 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. E-nya kamu masukkan 1,6 kali 10 pangkat min 19. M-nya kamu masukkan 9 kali 10 pangkat min 31. M ini masanya elektron ya, 9,1 kamu bulatkan menjadi 9. R0 ini kamu masukkan di sini 5,3 kali 10 pangkat min 11 ya. Nanti kamu hitung di akar square root, Stefani. Nanti hasilnya terakhir itu jawabannya 2,19 kali 10 pangkat 6 per N kuadrat. Nah, apa sih aku ngasih no rumus ini? Kenapa aku ngasih no rumus ini? Rumus ini dipakai kalau kamu nanti ditanya, berapakah kecepatan elektron pada lintasan yang ketiga? Kalau kamu nulis pada lintasan yang ketiga, terus kamu nulis di sini pakai rumus, lintasan ketiga, aku nyari R-nya dulu, N-nya masuk lintasan 3, R0 masuk, dari Rn kamu masuk ke sini. Terus habis itu kamu ngitung lagi masanya masuk, habis waktu. Jadi rumusan ini tujuannya untuk mencari kecepatan elektron, kecepatan lintasan orbit elektron pada tingkatan tertentu, pada tingkatan N. Itu pertama. Udah ya? Nah, aku foto dulu ya. Nah, jadi kamu lihat itu pelajar lintasan yang pertama seperti itu. Ya, oke, sebentar. Wait. Nah, berarti rumusan yang pertama yang perlu kamu pelajari ya, tak tulis di sini.
bisa V sama dengan akar KE kuadrat per MR. Kalau diketahui massa RR ya. Tetapi kalau diketahui tingkatan, formula ini bisa disederhanakan menjadi 2,19 10 pangkat 6 per N kuadrat. Rumusan pertama yang perlu dipelajari. Ya, oke, rumusan pertama. Yang kedua di sini otomatis ada hubungannya Rn sama dengan N kuadrat dikalikan R0. Ya, ini tak rangkum demikian rupa supaya kamu bisa tahu karena kita belajar secara konsep supaya tidak habis waktu. Nah, Anda perlu tahu pada saat ini tak hapus ya, pada saat misalnya kita bilang ya, rumusnya sudah tak tulis ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Wait. Agak telepon sebentar. Oke, ya. Sebentar aku nulis ya, sebentar. Jadi kecepatan elektron. Nah, sekarang yang kita pelajari, kalau aku punya elektron di sini, ya aku bilang ada tingkatan-tingkatan elektron di sini, ya. Nah, pada waktu tingkatan-tingkatan tersebut pasti membutuhkan energi, betul ya? Pasti membutuhkan energi. Ada apa yang kita pelajari? Energi apa yang kita pelajari? Di situ ada namanya, kita tulis yang ketiga, ya kita tulis. Oh, pasti butuh namanya energi kinetik. Energi kinetik itu bisa ditulis adalah KE kuadrat per 2R ya. Kita kasih rumus, kepengen tahu dapat dari mana itu nanti ya. Jadi energi kinetik itu adalah KE kuadrat per 2R, atau kita bisa tulis adalah 13,6 per N kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada namanya energi kinetik pasti ada namanya energi potensial ya. Ada namanya energi kinetik, pasti juga ada namanya energi potensial. Itu yang perlu kamu pelajari. Nah, energi potensial itu adalah nilainya minnya EK ya. Minnya EK berarti 2 kalinya EK, min 2 kalinya EK ya. Min 2 kalinya EK. Berarti aku bisa tulis EP nih itu podo AB min ya. Kalau ini dikalikan 2 berarti 2-nya hilang, berarti min KE kuadrat per R. Betul ya? Ada min KE kuadrat per R. Atau kalau mau dijadiin berupa NN ya, kamu bisa berarti gini ya. Jadi karena EK itu sama dengan 13,6 N, berarti kalau EP berarti min 2 kali ini per N kuadrat. Nah, jangan dihafali, main konsep aja supaya ngerti ya. Ada namanya energi kinetik, ada namanya energi potensial, pasti ada yang namanya energi mekanik. Betul ya? Energi mekanik ini dinamakno energi total, Stefani. Ya, dinamakno energi total ya. Aku sambil lihat ada yang masuk atau enggak ya. Energi potensial. Nah, energi potensial atau energi mekanik atau energi total itu berarti kan logikanya energi potensial tambah energi kinetik, betul ya? Energi potensial tambah energi kinetik. Energi potensial min 2 EK ditambah EK, berarti ini sama dengan, secara logik kan berarti pada begini, EP ditambah EK, betul kan? EP ini min 2 EK ditambah EK, berarti podo AB min EK. Lah berapa EK nih? Ya EK nih kamu masono. Apa dalam bentuk seperti ini? Min setengah KE kuadrat per R, atau kamu tulis min 13,6 per N kuadrat. Nggak tahu apakah dalam bentuk seperti ini, apakah dalam bentuk KE kuadrat per R ya, itu gitu. Nah, setelah kamu pelajari mengenai kecepatan, jari-jari elektron, energi kinetik, energi potensial, energi total, yang perlu pelajari sekarang lintasannya, spektrumnya. Maksudnya apa spektrum? Nah, kita gesek ya, kita lihat. Yang namanya spektrumnya yang perlu kamu pelajari di sini ya, kata spektrum yang kita pelajari, kita supaya cepat ya.
setelah teori ketemu Stefan, kita langsung bikin latihan jawabannya ya. Nah, namanya spektrum ya, spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen menurut tingkatannya yang perlu dipelajari ya, menurut tingkatannya yang perlu dipelajari itu adalah 1/lambda sama dengan R buka kurung di sini adalah 1/n kuadrat dikurangi 1/m kuadrat ya. Ini lambda pasti namanya panjang gelombang. Kalau R ini adalah tetapan Rayleigh ya. R ini tetapan Rayleigh ya. Anda bisa lihat nanti kalau tetapan Rayleigh itu sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7. Nah, yang dikatakan N sama M itu tingkatan kulitnya. Tingkatan kulitnya. Jadi artinya gini, kamu harus belajar, oh ada namanya Deret Lyman ya, Deret Lyman. Tak tulis dulu ya, Deret Lyman. Ada Deret Lyman, ada Balmer, ada Lyman, ada Balmer, ada Pasken ya, Pasken. Terus ada Deret Brackett ya, Brackett. Terus ada Deret Fun ya, ada Deret Fun. Nah, yang kita pelajari di sini ada namanya Lyman, ada namanya Balmer, ada namanya Pasken, ada yang namanya Brackett ya. Nah, kamu lihat yang namanya Lyman, N itu mulai 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3, ini N-nya 4, ini N-nya 5. Lah, kalau Lyman N-nya 1, berarti M-nya adalah mulai bergerak lintasan 2, 3 dan sebagainya. Kebalikannya juga sama. Kalau Balmer itu N-nya 2, berarti M-nya nanti bergerak ke kulit 3, 4 dan sebagainya. Sama dengan Pasken juga M-nya kita bergerak 4, 5 dan sebagainya. Brackett juga M-nya nanti bergerak 5, 6 dan sebagainya. Fun juga M-nya bergerak dari 6, 7 dan sebagainya. Nah, itu perlu di awal perlu. Karena ini nanti kamu ditanya, kalau dia lompat dari 1 pergi ke 3, kalau Deret Lyman bagaimana? Nah, itu nanti kita pakai rumus lambda gini ya. Kita pakai rumus lambda. Nanti supaya kamu bisa tahu rumus-rumus apa yang rumus-rumus apa aja yang dipelajari. Tak tulis di sini berarti nomor 6. Di sini ada tulis 1/lambda sama dengan ya, tak tulis di sini dirangkum berarti 1/lambda sama dengan R buka kurung 1/n kuadrat dikurangi 1/m kuadrat. Satu poin yang perlu kamu pelajari. Poin yang berikutnya tak geser ya, sebentar ya. Nah, yang perlu kamu pelajari lagi apa kira-kira? Mengenai model atom Bohr ya, mengenai model atom Bohr. Nah, di sini model atom Bohr ya, model atom Bohr ya, model atom Bohr ya, dia bilang teorema daripada model atom Bohr itu dia punya rumusnya adalah kalau M kali V kali R sama dengan N kali H per 2pi. Dapat dari mana? Oh, ini ya. Anda harus belajar mengenai sebelumnya ya, mengenai teorema Planck yang mengenakan energi sama dengan jadi energi foton. Anda harus pelajari. Nanti Anda ketemu formula seperti ini ya. Nanti Anda ketemu formula seperti ini. Oke? Ya, jadi aku rasa formula-formula ini cukup ya. Formula-formula ini cukup. Jadi NVR sama dengan NHP, berarti aku bisa geser di sini ya. Jadi tak rangkum di sini ya, tak kasih supaya enggak bingung. Berarti yang ketujuh aku bisa tulis di sini NVR ya sama dengan N kali H per 2pi ya, per 2pi ya. Nanti kita bisa tahu apa hubungannya panjang gelombang dengan N. Jadi kalau ini dibuat ya, kita bisa tulis adalah R lambda secara Broglie, itu lambda itu sama dengan 2πr per N ya. Kita langsung latihan aku rasa supaya tidak panjang lebar, karena supaya bisa selesai tepat waktu ya, tak foto dulu sebentar ya. Jadi rumusannya tak taruh di sebelah kiri ya, nomor 1 di situ aku nulis ya, nomor 1 aku nulis begini ya. Ada soal ya, hapus
Jadi diingatkan ada Balmer, itu ada tulis hitung panjang, ya, hitung panjang, ya. Dengan dasar teorema tadi, kita sekarang menjawab soal hitung panjang gelombang, ya, hitung panjang gelombang terpendek, ya, panjang gelombang terpendek dan terpanjang, ya, terpendek dan terpanjang, ya, pada deret Liman, ya, deret Liman dan deret Pasken, ya, deret Liman dan deret Pasken. Kayaknya kita bikin cuma deret Liman aja ya, kurang lebih sama kok ya, supaya hemat waktu ya. Tapi kalau mau dibikin semua juga enggak apa-apa ya, kita bikin di sini ya, kita bikin. Kalau yang namanya deret Liman, ya, kalau deret Liman itu adalah tingkatannya n-nya 1 sampai m-nya adalah 2, 3 dan sebagainya. Betul ya? Jadi Anda belajar dulu. Ditanya panjang gelombang. Oh ya, kalau ditanya panjang gelombang berarti otomatis aku memakai formula ini. Ya. Kalau nyari panjang gelombang berarti aku pakai rumusan ini. Mau nyari panjang gelombang ini aku pakai rumusan di sini adalah 1/λ sama dengan R buka kurung 1/n kuadrat dikurangi 1/m kuadrat. Betul ya? Aku nulis gini, 1/λ sama dengan R 1/n kuadrat. Nah, kalau dia tanya panjang gelombang terpendek sama terpanjang, berarti maksimum dan minimum ya. Kita bikin gini. Kalau ditanyai lambda maksimum, kalau dimintai lambda maksimum pada Liman ya, berarti logikanya n-nya itu adalah 1, m-nya adalah 2. Kalau Liman tuh n-nya 1, m-nya 2. Kalau ditanya lambda minimum pada deret Liman, berarti ya n-nya tetap 1, m-nya pakai infinite. Loh, kok bisa gitu? Ya, kok bisa gitu? Kita coba bikin. Kita tulis 1/λ maksimum sama dengan R, di sini n-nya diisi 1 ya Stefani, 1 kuadrat dikurangi m-nya masukkan 2 1/2 kuadrat. Kalau kita hitung 1/λ maksimum sama dengan R, di sini adalah 1 dikurangi 1/4. Kalau kita hitung lagi 1/λ maksimum sama dengan 1 dikurangi 1/4, kan hasilnya adalah 3/4. Berarti 3R/4. Berarti lambda maksimumnya adalah 4/3R. Ini kalau deret Liman. Ya, ini kalau deret Liman. Loh, kalau deret kalau minimumnya gimana? Oh, gampang. Kalau lambda minimumnya berarti aku nulisnya adalah R, di sini tulis n-nya tetap 1 kuadrat dikurangi 1/λ. 1/infinite. Ya, sesuatu dibagi infinite berarti nilainya 0. Jadi kamu gak usah bingung. Kalau ditanyai lambda maksimum, berarti n-nya pakai ini dan m-nya pakai ini. Kalau ditanyai lambda minimum, berarti n-nya 1, m-nya pakai infinite. Ya kenapa? Nanti kita lihat bukti loh. Benar gak kalau melihat 1/r lambda minimum, r-nya gak tak isi ya, biarkan kurang lebih kamu bisa tahu secara bilangan bulat. Ini r 1/1, ini 1 dikurangi 0. Berarti aku bisa ngitung di sini lambdanya sama dengan lambda minimumnya sama dengan r. Coba Anda lihat 4/3R dengan R gede mana? Ya pasti gede ini dong. Ya, ini namanya lambda maksimum, ini lambda minimum. Kalau nanti tanya frekuensinya minimum, ingat ya, kalau frekuensi minimum berarti lambdanya harus lambda maksimum. Kebalikannya juga, kalau ditanyai frekuensi maksimum, lambdanya harus pakai lambda minimum. Oke? Jadi ini secara teoritis yang perlu kamu pelajari, ya. Nah, terus kamu tanya, loh lah, kalau deret Liman ya apa? Sebentar, tak butuh ya, supaya bisa kelihatan. Nah, itu tadi kita ngomong deret Liman. Nah, bagaimana kalau deret Pasken? Kita bikin deret Pasken. Ini dihapus saja ya. Ini hapus ya.
Nanti secara logik bisa lihat dari foto ya. Aku bikin, bagaimana kalau deret pasken? Kita tahu kalau pasken ya, kalau pasken itu N-nya itu mulai dari 3, maka M-nya 4, 5 dan sebagainya gitu ya. Ada 4, 5 dan sebagainya. Kalau ditanyai lambda maksimumnya pada pasken, kita langsung aja ya supaya tidak pilih-pilih. R berarti 1/3 kuadrat dikurangi 1/4 kuadrat. Kita isi lambda maksimumnya berarti sama dengan di sini R, ini diisi 1/9 dikurangi 1/16, berarti kita pakai 16 kurangi 9 berarti 7. Berarti 7R/144. Berarti lambda maksimumnya adalah 144/7. Gampang ya? Gampang ya? Gampang kan? Kalau ditanya ya 144/7R, kalau nanti salah itu nanti koreksi ya. Nah, kalau ditanya lambda minimum, aku bikin lambda minimumnya berarti aku nulisnya R di sini tetap 1/3 kuadrat dikurangi 1/infinite. Ya, 1/infinite. Nah, aku bikin di sini lambda minimumnya berarti aku nulisnya di sini R, di sini 1/9, lambda 1/infinite, infinite berarti hasilnya 0 ya, 0 ya, ini 0. Berarti aku nanti ngitungnya adalah R/9. Oh, sorry, ini agak salah ini. Ini 144R. Oh, R-nya di atas kok. Benar ya? Oh, sebentar. Oh, ini dibalik ya, 144/7R. Oke. Ya, aku bingung di sini. Berarti lambda minimumnya adalah 9/R. Betul ya? 144 balik. Oke ya, 144/7R. Terus yang ini R/9. Nah, Anda lihat. Lambda minimumnya ini, lambda maksimumnya ini ya. Oke, ini di soal nomor 1. Gak ada masalah ya, nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Kita masuk ke nomor 2 supaya kita bisa kelihatan ya. Nomor 2. Nomor 2 di sini ada tulis. Ya, sebentar. Jadi tak jawab semua supaya kamu nanti tinggal pelajari ya. Nomor 2 di sini ada tulis panjang gelombang terpendek. Panjang gelombang terpendek ya. Panjang gelombang terpendek. Wah, kok angkanya elek ini ya. Oh, gendeng ini ya. Panjang gelombang terpendek. Panjang gelombang terpendek ya, terpendek. Dia bilang suatu deret adalah 1,45 mikrometer ya. Ditanya deret apakah itu ya. Deret apakah itu nomor 2 ya. Dia bilang panjang gelombang terpendek suatu deret adalah 1,45 mikro. Oh, berarti tak bikin gimana? Aku nulis gini. Oh, berarti lambda minimumnya sama dengan 1,45 mikrometer. Artinya 1,45 kali 10 pangkat min 6 meter. Itu dulu ya. Kalau mau nyari lambda minimum, N-nya enggak tahu startnya berapa, tapi M-nya pasti infinite. Teori ya. Kalau lambda maksimum N-nya berapa, M-nya pasti ya. Kalau ini dimisalkan X berarti ini X plus 1. Kalau mau bikin secara aljabar ya. Nah, karena ini diminta yang terpendek, berarti otomatis M-nya ini dibikin infinite ya. Tapi kalau misalnya diketahui yang terpanjang, ya ini jangan tulis infinite, tapi tulis ini dimisalkan X, di sini tulis X plus 1. Nanti di dalam penyebutnya nanti berupa aljabar persamaan kuadrat ya. Nanti kita lihat ya. Kita tulis di sini berarti 1/n rumusnya adalah R buka kurung 1/n kuadrat dikurangi 1/m kuadrat ya. Terus aku hitung lambdanya itu katanya diketahui 1,45, berarti 1,45 kali 10 pangkat min 6. Wah, mati kon ya. R-nya ini oke, aku nulis tak tulis R-nya dulu aja. Ini R berarti di sini 1/n kuadrat, di sini langsung tak isi 1/infinite. 1/infinite ini 0. Betul ya?
Kalau tak hitung sederhana, ini naik ke atas berarti 10 pangkat 6, ini 1,45 sama dengan R-nya ini adalah tetapan Ribet, berarti 1,097 ya, dikali 10 pangkat 7, betul ya, dibagi N kuadrat. Ntar kita pakai kalkulator, kita hitung kali silang ya, kita hitung kali silang. Nanti sebentar kita hitung kali silang, berarti 10 pangkat 6 N kuadrat dikali, coba kita hitung di situ sebentar, kita pakai kalkulator. 1,45 kali ini berarti kurang lebih 1,6 kali 10 pangkat 7, berarti N kuadratnya adalah ini bagi ini berarti 16, berarti N-nya adalah 4. Gampang ya. Jadi kalau kamu ditanyai deretnya, oh berarti ini tingkatan keberapa? Tingkatan yang keempat ya. Setuju ya? Lanjut ya, nomor 3. Aku lanjut nomor 3. Tak taruh di sini aja. Nomor 3. Di situ ada tulis bilang gini ya, suatu tetes minyak, suatu tetes minyak ya, tak tulis ya, sebuah tetes minyak dengan massa ya, dengan massa 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 15 kilo, ditahan diam ya di udara ketika suatu medan listrik ya, suatu medan listrik diberikan di antara dua keping sejajar ya. Nah, jika dia bilang tetes minyak membawa 6 elektron ya, membawa 6 elektron, hitung besar medan listrik. Nah, hitung besar medan listrik. Kalau aku punya soal kayak gini, langkahnya apa? Ya, wow, keren ya. Kalau aku punya soal ini, langkahnya apa? Nah, kamu harus perhatikan ini sebenarnya ada hubungannya dengan listrik statis kamu. Ya, aku punya di sini dia bilang ada keping sejajar, tak bikin ada keping sejajar. Ya, ada keping sejajar, terus ada sebuah tetesan minyak itu tak taruh di sini. Ya, loh dia bilang ternyata tetesan minyak ini dia diam di udara setimbang. Nah, logiknya supaya dia setimbang berarti otomatis ada sesuatu. Ya, ada gaya yang setimbangnya dia. Berarti ini ada gaya tariknya, gaya elektronnya, ya. Terus di sini ada weight-nya. Ya, ada berarti nilai gaya tariknya sama dengan weight-nya. Nah, berapa kalau ditulis secara hukum Newton, berarti otomatis nilai Fe sama dengan W. Betul ya? Nilai Fe sama dengan W. Nah, Fe itu bisa juga karena diminta medan listrik, rumusnya adalah E dikali Q. Ya, W-nya weight M kali G. Nah, Q itu muatan, medan listrik loh. Q-nya berapa? Nanti dulu. Kamu pelajari gini. Kita di sini dia bilang ada 6 elektron. Kata 6 elektron, banyaknya elektron hubungannya dengan muatan. Itu kita punya rumus N sama dengan Q per QE. Betul ya? Berarti kalau mau nyari Q itu kode B N kali QE. Berarti aku bisa nulis di sini E. Betul ya? Q-nya ini tak tulis adalah N kali Q elektron sama dengan M kali G. E yang ditanya, N-nya ada 6 elektron dikasih 6. Muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Masanya diketahui adalah 4 kali 10 pangkat min 15. G-nya tak isi 10. Kalau tak hitung piro yo? Sebentar, pakai kalkulator. Kalau tak hitung piro ini ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 14 dibagi sebentar 6 kali 1,6 ini 9,6 ya, berarti 9,6 10 pangkat min 19
berarti kalau dihitung sebentar ya, harus pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator ampun deh ya. Sebentar, berarti 4 dibagi 9,6. Hasil WLI berarti ketemu nih adalah 0,41 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, ini kalau ditanyanya medan listrik nomor 3. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut aku nomor 4 ya. Tak kejar ya, nomor 4 ya. Tak kejar langsung nomor 4 ya. Sini ya, kita masuk terus ya nomor 4. Oke. Ya, ini temenmu belum hadir ya, belum hadir sama sekali. Oke. Ya, kenapa? Gak datang ya? Oke, tak lanjut berarti aku gak usah noleh-noleh ya. 1 sampai 3 gak ada masalah berarti ya. Oke, bisa lewat? Oke, ya nomor 3 di sini ya. Aku sambil nomor 4 tak tulis soalnya ya supaya enak. 4 di sini ada tulis untuk atom hidrogen. Untuk atom hidrogen pada orbit Bohr Ne3 tentukan. Nah, ini ya, tentukan. Pertanyaannya A, dia bilang jari-jari orbit. Ya, dia tanya jari-jari orbit. Sing A itu jari-jari orbit. Terus yang B dia tanya mengenai kelajuan. Nah, yang mau tak kejar itu di sini. Kata kelajuan ini. Yang C dia tanya energi total. D dia tanya mengenai energi kinetik. E dia tanya energi potensial. Yang F dia tanya energi ionisasi. Oke. Aku kerja di sini, ya. Kalau aku mau nyari jari-jari orbitnya di sini, aku jawab yang A. Ya. Jari-jari orbit itu berarti Rn sama dengan N kuadrat dikalikan R0. Selesai. Lintasan 3 berarti aku tulisnya di sini adalah 3 kuadrat dikali R0-nya ini harus hafal 5,3 kali 10 pangkat min 11. Harus hafal. Berarti 9 kali 5,3. Coba 9 kali 5,3 berarti 47,7 kali 10 pangkat min 11 meter. Ini kalau jari-jari orbit. Nah, yang jadi permasalah di sini. Yang jadi masalah begini. Kalau misalnya aku mau mencari, ya sebentar. Misalnya aku mau nyari gini. Kalau aku mau nyari kecepatan kelajuan, tadi kan kamu punya rumus bahwa mau cari kecepatan itu V, kamu kan pakai rumus adalah K E kuadrat per M kali R. Betul kan? M kali R. Nah, kata R ini kamu masuk not sini. Susah loh. Jujur aku bilang susah loh kalau ngitung seperti itu susah bener ya. Kenapa aku bilang susah? Nah, aku punya sebuah ini ditanya loh ya, tanya ke nomor 4 betul. Oh, ini nomor 4 untuk atom Bohr N-nya 3 jari-jari orbit. Oh, aku keliru ini ya. Jari-jari orbit. Nomor 4 tuh jari-jari orbit. Jari-jari orbit. Ini yang diminta keliru, pertanyaan ini keliru ya. Jari-jari orbit B, terus dia minta gaya listrik ya. Gaya listrik, terus yang C ini adalah gaya sentripetal, keliru aku ya, salah baca. Gaya sentripetal. Yang D dimintai kelajuan elektron. Keliru baca. Kelajuan elektron ya. Keliru baca ya. Berarti tetap sama ya. Berarti mau nyari jari-jari orbitnya berarti 3 kuadrat 5,3. Yang B dia minta gaya listrik. Gaya listrik itu F.
Ya, gaya listrik itu F. Ya, gaya listrik itu F. Berapa nilai F-nya? Gaya F-nya itu berarti K E kuadrat per R. Ya, K E kuadrat per R kuadrat. Nah, K-nya ini kamu masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Ini kamu masukkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 pangkat 2. R-nya ini masukkan ini. Loh, aku disuruh ngitung ya. Sorry bos, 47,7 kali 10 pangkat min 11 tutup kurung kuadrat. Berapa ketemunya? Newton. Wah, ya sampel. Ya, harus pakai kalkulator. Ya, jadi biasa soal kayak gini nih main perkalian, pengalian ya. Nah, sekarang yang B. Kalau B sudah tahu, ditanya gaya sentripetal. Ya nilainya gaya sentripetal itu ya pada F ini. Sama. Ya, aku nggak usah bahas ya. Jadi gaya listrik ini sama dengan gaya sentripetal. Yang jadi permasalahanku itu adalah posisi yang B. Nanti tak tampilkan yang soal berikutnya, nanti tak tampilkan ya. Tak tampilkan, kamu lihat nanti Stefani. Mau mencari kelajuan elektron, berarti tadi kita punya rumus adalah V sama dengan akar K E kuadrat per MR. Betul ya? Terus kalau aku hitung di sini adalah akar K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 kuadrat. Betul? Per masanya di sini 9 kali 10 pangkat min 31. R-nya tak masukkan 47,7 10 pangkat min 11. Nanti ketemu satuannya meter per detik. Ya. Tapi kalau kamu ulangan kuis, kamu memakai konsep seperti ini, habis waktu. Wow, jujur aku bilang habis waktu. Ya, nah supaya ndak habis waktu, kata V ini bisa kamu sederhana. Tadi aku di depan sudah tampilkan, ya. Tadi aku di depan sudah tampilkan bahwa tadi kita punya rumus gini toh. Tadi kita punya rumus rumusnya apa tadi? Kita punya rumus adalah V sama dengan akar KI kuadrat per MR. Ya dah? Terus kamu perlu tahu kata R ini podo AB N kuadrat kali R0. Berarti aku bisa tulis V di sini, aku nulisnya adalah tak ganti KI kuadrat per M, R-nya tak ganti N kuadrat R0, betul? Terus aku nulis lagi gini, V sama dengan ya akar KE kuadrat per M, betul, R0, betul ya, ini dibagi akar N kuadrat. Ya jadi ini dibagi N kuadrat kan pada B ini. Kenapa aku nulis ini? Ini tak hitung ya, ini tak hitung. K 9 kali 10 pangkat 9, E 1,6 kali 10 pangkat 19, M 9 kali 10 pangkat 31, R0 tak masukkan 5,3 10 pangkat 11. Ini tak hitung. Nanti ketemunya adalah 2,19 10 pangkat 6 N kuadrat keluar N. Jadi untuk mencari V, kamu tidak perlu pakai kayak gini. Kalau kamu memakai konsep seperti ini, terlalu lama Stefan, terlalu lama. Jadi harusnya pakai yang mana? Harusnya memakai diasumsikan 2,19 10 pangkat 6 per N. Berarti nanti jawabannya 2,19 10 pangkat 6 N-nya dimasukkan 3. Lah, nanti kamu hitung 10 pangkat 6 meter per detik. Jawabannya langsung instan. Coba kamu nanti banding nilainya ini, ya nilainya di dalam akar, hasilnya sama dengan ini dah. Ya, jadi ini hanya untuk penyederhanaan, Oke, tak lanjut di sini soal nomor 5 ya supaya bisa selesai. Ya, tak lanjut ya soal nomor 5 di sini aku nulis ya. Nah, nomor 5 di sini ada tulis nyatakan ya sebuah elektron ya, nomor 5 sebuah elektron atom hidrogen. Jadi untuk materi ini sebenarnya gampang ya, sebuah elektron atom hidrogen
berada pada kulit L. Berada pada kulit L. Kulit L. Oke, ya ditanya A. Oh, jari-jari atomnya, ya jari-jari atomnya, ya jari-jari atomnya. B, ditanya kelajuannya. Oke, ya kelajuannya. C, ditanya energi total, energi langsung ya tak singkat, energi total, E total. Oke. D, ditanya energi kinetik. Oke. E, ditanya energi potensial. Oke. F, ditanya energi ionisasi. Ya. Nah, kalau kamu sudah tahu pakai namanya kecepatan, kelajuan pakai teorema ini, Stefani, dahsyat, nggak usah bertele-tele. Ya kita jawab. L-nya kulit L ada namanya KLM. Oh, berarti ini dasar 1, ini 2, ini 3. Paham ya? Berarti aku bisa ngomong L ini adalah 2. Oh, kalau 2 sing A, berarti aku bisa tulis R2 rumus N kuadrat kali no R0. Berarti nulis R2 nih sama dengan 2 kuadrat dikali R0 itu adalah 5,3 kali 10 pangkat 11. Kalau dihitung adalah 4 dikali 0, 5,3. Berarti kode B 2,12 kali 10 pangkat min 10. Betul ya? Ini min, ini sorry. Min ya. 2,12. 4 kali ini 21,2. 2,12 10 pangkat min 10 meter. Oke? Nah, terus yang B diminta kelajuan. Loh, kalau kelajuan aku nggak usah pakai, mau nyari kelajuan aku nggak usah pakai teorema ini lagi. Entek waktu kalau aku pakai teorema V sama dengan KI kuadrat per MR. Nah, aku mau pakai teorema apa? Aku pakai teorema mau nyari B, kecepatan kelajuannya aku pakai 2,19 kali 10 pangkat 6 per N. Coba pol. Cepat. Lo dapat dari mana 2,19? Karena sudah tak translate. Nilai K-nya, nilai E-nya, nilai M-nya sudah tak translate. 2,19 10 pangkat 6 ya. Jadi lebih praktis, berarti kita jawabnya adalah 2,19 per N-nya dimasukkan kulitnya 2 kali 10 pangkat 6. Nanti kamu hitung berarti kelajuannya 2,19 dibagi 2 berarti 1,05 lah. Ya, 1,09 lah, 1,09 berapa gitu ya, 10 pangkat 6 meter per detik ya. Sebenarnya ini 95 ya, tak bulat 1,09. Betul ya. Lanjut, ditanya energi total. Oh, sebenarnya jangan belajar yang D, C dulu, kita belajar yang standar dulu, yang D, yang namanya energi kinetik ya. Energi yang namanya energi kinetik harus belajar yang standar dulu. Energi kinetik itu adalah 13,6 per N kuadrat. Berarti aku bisa tulis 13,6 per N-nya diketahui 2 kuadrat. Berarti 13,6 bagi 4. Berapa? Hasilnya 3,4 EV. Ini basic. Loh, kok enggak pakai sing KE kuadrat per 2R? Oh, itu kalau jawabannya dalam Joule. Aku suka pakai, Stefani pakai 13,6 per N kuadrat. Loh, nanti kalau mau jadi no Joule, tinggal kamu kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Daripada kamu ngitung K 9 kali ini dikali per N. Repot. Ya, jadi lebih baik memakai EK 13,6 N kuadrat, berarti N-nya dimasukkan 2. Ini konsep ya. Nah, kalau aku tahu EK, aku mau nyari EP. Ya kan? EP itu sama dengan min 2 kali EK. Gak usah bertele-tele. Min 2 kali EK. Berarti aku tulisnya adalah min 2 kali 3,4. Ketemunya berapa? Min 6,8 EV. Selesai. Kalau mau jadi nojol kali 1,6 kali 10 kali 19. Jadi kamu gak usah bertele-tele. Nah, kalau sudah tahu energi kinetik, tahu energi potensial, berarti aku bisa jawab yang C, namanya energi total. Kalau namanya energi total, ya EK tambah EP. Secara logik EK tambah EP. EK ditambah min 2 EK. Berarti kode B min EK. Berarti nilainya sama dengan min 3,4 EV. Ya, ini logik. Nah, kalau kamu sudah tahu mengenai energi kinetik, tahu energi potensial, tahu energi total, baru yang F kamu ditanyai energi ionisasi. Kata ionisasi
itu nilai mengenai energi kinetik, tahu energi potensial, tahu energi total. Baru yang F kamu ditanyai energi ionisasi. Kata ionisasi itu nilainya sama dengan energi kinetik. Hafalan. Jadi kalau kamu sudah tahu energi kinetik, tahu energi potensial, energi total, berarti energi ionisasi itu sama dengan EK, berarti nilainya sama dengan 3,4 eV. Hafalan. Anda hafali aja. Nanti kalau konsepnya ini kena, pasti kena. Tak yakin pasti kena. Ya, lanjut ya. Tak foto dulu, lanjut. Nomor 6, supaya enak kita belajarnya. Ya, lanjut ya. Ya, oke. Nomor 6, di situ ada soal mengatakan, ya, hapus ya. Nomor 6, paham ya? Oke, lanjut nomor 6. Jadi gak perlu kita mencari V kecepatan orbit, kita pakai V kecepatan orbit, kamu pakai V sama dengan KM, itu habis waktu. Jujur habis waktu kamu pakai itu, ya. Lanjut ya. Nomor 6 di sini ada tulis hitung panjang, ya. Hitung panjang gelombang foton. Hitung panjang gelombang foton, ya, hitung panjang gelombang foton, ya, yang dipancarkan bila elektron atom, ya, bila elektron atom hidrogen berubah dari N4 menjadi N1. Oh, berarti dari 4 pergi ke 1, dari 4 ke 1 berarti otomatis dari lintasan yang terjauh pergi ke lintasan ke dasar, ya. Terus dia tanya, hitung pula nanti dulu aja, ini aja dulu ya. Hitung panjang gelombangnya supaya lebih praktis, ya. Nah, kalau mau nyari yang seperti ini, ya, kita bisa pakai rumus. Kalau mau cari panjang gelombangnya juga momentumnya juga bisa, ya, kita tulis. Untuk mencari panjang gelombang foton, otomatis secara logik kamu bisa tahu. Oh, dari N4 pergi ke N1. Dari tingkat tinggi ke bawah. Berarti otomatis, kalau secara teoritisnya berarti dia melepaskan energi. Ya. Berarti melepaskan energi. Ya. Apa arti ya? Kalau secara teoritis, kalau dari tingkat tinggi ke bawah berarti melepaskan energi. Tapi kalau dari bawah ke atas berarti dia memerlukan energi. Kalau ditanya memancarkan atau dipancarkan, gitu ya. Nah, cara nulisnya kita bikin gini. Energi itu kan rumusnya kita bisa tulis, energi itu kan rumusnya adalah En sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Betul ya? Min 13,6 per N kuadrat. Nah, kalau energi yang ke N yang ke 1, berarti aku nulis min 13,6 per 1 kuadrat, berarti ketemunya min 13,6 EV. Kalau pada tingkat yang keempat, berarti aku tulis min 13,6 per 4 kuadrat. Sebentar, tak hitung kalkulator. 13,6 per 4 berarti per 16, ya, ketemunya min 0,85 EV. Ya, gak penting lah, ini gak penting, ya. Dari 4 ke 1. Nah, karena dari 4 ke 1, maka energinya, perubahan energinya kita bisa tulis adalah energi yang ke-1 dikurangi energi yang ke-4. Agak mutlak, ya. Berarti aku tulis E1-nya adalah min 13,6 dikurangi min 0,85. Berarti kalau kamu hitung berarti berapa? Min 13,6 ditambah 0,85, hasilnya energinya adalah 13,6 berarti piro? 12,75 EV. Ya, 12,75 EV. Oh, kalau ditanyai dalam joule, ya aku nulisnya gini, 12,75 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19
nanti kamu hitung 12,75 kali 1,6 10 pangkat min 19, berarti ketemunya 2,04 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Nah ya, ini namanya energi. Loh, sing ditanya bukan energi kok, sing ditanya panjang gelombang. Lah, kamu kan perlu tahu. Tempo hari kamu belajar mengenai energi foton. Ada hubungannya. Yang namanya energi foton itu adalah E sama dengan H kali F. Jadi continue gitu loh. E sama dengan H kali F. E-nya sudah tahu 2,04 kali 10 pangkat min 18. H itu adalah tetapan Planck. Berarti 6,6 kali 10 pangkat berapa? Min 34. Iya kan? Frekuensinya boleh ditulis C per lambda. Nah ya, jadi harus tulis C per lambda, atau kita tulis dulu gini aja supaya enak ya. Berarti energi, berarti kita tulis A, frekuensinya C per lambda. Berarti nanti kalau mau nyari lambda sama dengan H kali C per E. Berarti aku nulis lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 C. Kecepatan cahaya berarti itu berarti nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Energinya diketahui 2,04 kali 10 pangkat min 18. Nanti panjang gelombangnya nanti kamu hitung, ketemunya adalah nanti dihitung ya, 9,7 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, nanti mau dijadiin angstrom ya kamu kalikan 10 pangkat 10 ya. Nah ini mau nyari lambda bertele-tele seperti ini. Lah aku bisa ini kalau kita berdasarkan energi. Kalau berdasarkan energi mencari lambda, kita pakai E sama dengan AF. Tapi aku nggak mau pakai ini. Aku bisa pakai ini secara, atau tak tulis ya, atau di sini tak tulis, atau mau mencari panjang gelombang, kita bisa memakai rumus 1 per lambda sama dengan R tetapan Rayleigh. Di sini 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Selesai. Ya, nggak usah ribet. Loh, kenapa kok tadi ditulis ini? Oh ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ini untuk kamu belajar. Ya, kita coba cocoki. Apakah pakai teorema ini benar? Kita nulis di sini 1 per lambda R-nya tetapan Rayleigh yang diisi adalah 1,097 dikali 10 pangkat min 7 ya, min 7 betul, 10 pangkat 7 ya, 10 pangkat 7. N-nya diisi 1 per 1 kuadrat, M-nya diisi 1 per 4 kuadrat. Dari 4 ke 1 ya berarti harusnya tulis yang namanya N itu yang paling kecil. Yang namanya N itu N itu harus lebih kecil daripada M, teorema dari sini. Ya, soalnya panjang gelombang itu tidak ada namanya negatif. Panjang gelombang itu selalu positif. Jadi selalu bergerak dari lintasan terkecil sampai terbesar. Cuma kalau energinya memang energi akhir dikurangi energi awal supaya dia apakah dia dipancarkan atau tidak. Itu yang perlu kamu pelajari. Nah, kalau di sini kamu hitung berarti 1 per lambda sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7, 1 dikurangi 1 per 16. 1 dikurangi 1 per 16 nanti ketemunya 15 per 16. Nanti kamu hitung lambdanya dibalik, wis pasti jawabannya 9,7 kali 10 pangkat min 8 meter. Daripada kamu mengerjakan ini, mau nyari panjang gelombang, mencari panjang gelombang bertili-tili dari sini, dari sini, terus sampai ke sini, enak pakai rumusan ini. Ya, dong ya. Jadi teorema nomor 6 ya, soal nomor 6 kamu paham ya, harus semoga mengerti. Nomor 7 aku tulis di sini nomor 7 ya. Hitung kecepatan elektron. Ya. Hitung kecepatan elektron sebentar. Kodnya jalan ya. Oh, jalan ya. Nah, gak jalan kecil ke aku ya. Hitung kecepatan elektron. Hitung kecepatan elektron dalam lintasan ya, dalam lintasan yang berada pada lintasan paling dalam ya, paling dalam dari atom
hidrogen. Dari ya, paling dalam dari atom hidrogen. Dari atom hidrogen. Oke? Ya. Dia tanya di sini ya. Dia tanya di sini hitung kecepatan elektron dari dalam hitung kecepatan elektron dalam lintasan yang paling dalam. Kata lintasan yang paling dalam itu adalah N-nya 1. Oke. Kalau N-nya 1 kamu terus gampang cari jari-jarinya. Rn sama dengan N kuadrat kali no R0. Terus temu R tuh nanti mau nyari V pakai KE kuadrat per R kuadrat. Terlalu lama. Kita kan tadi kasih rumusnya. Berarti kalau mencari V lintasan elektron, kita pakai rumusnya adalah 2,19 kali 10 pangkat 6 dibagi N. Ini teorema untuk mencari kecepatan pada lintasan tertentu. Jadi kamu tidak perlu memakai nyari jari-jarinya lagi. Berarti aku tulis Vn sama dengan 2,19 10 pangkat 6 N-nya dimasukkan 1. Berarti nanti hasilnya adalah 2,19 10 pangkat 6 meter per detik. Ya, ini per 1. Berarti jawabannya 2,19 10 pangkat 6 meter per detik. Betul ya? Nah, cuma yang jadi permasalahan kata 2,19 ini dari mana? Yaitu sebenarnya pembulatan. 2,18 piro ngono lho ya. Tadi tak bulatnya jadi 2,19. Lebih gampangnya seperti itu ya. Lebih gampangnya seperti itu. Next. Ya. Nomor 8 ya, nomor 8 nggak cukup ya, tak pindahi ya, nomor 8. Oke, sebentar. Ya. Nomor 8. Paham ya? Jadi semoga ngerti keterangan ini ya. Oke, lanjut. Nomor 8 ya. Nomor 8 ya. Nomor 8 dia berhubungan dengan de Broglie ya. Sebentar lagi aku rungkat ya. Nomor 8 di sini ada tulis tentukan besarnya panjang gelombang. Tentukan besarnya panjang gelombang ya, panjang gelombang de Broglie ya, de Broglie dari elektron ya, dari elektron ya yang sedang mengorbit ya, yang sedang mengorbit pada lintasan kulit M ya, pada lintasan kulit M. Opo ini sama besarnya panjang gelombang pada kulit M ya. Nah, kalau pada kulit M, nah, kamu perlu tahu di sini. Kita menjabarkan lagi ya. Kata kulit M ya, kata M di sini. Tadi kita belajar namanya ada KLM, berarti 1 2 berarti ini 3. Berarti kata M ini 3, kulit tingkatnya level yang ketiga. Nah, kamu kan tahu yang namanya de Broglie kalau di bab mengenai energi foton ya, di dalam energi foton itu kan kamu punya tahu kalau rumusnya ada lambda sama dengan H per MV. Ini rumus ya. Aku sengaja nggak mau memakai rumusan bla 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 gini supaya kamu nggak bingung. Terus kamu coba cek lagi, ada mengatakan menurut Bohr kecepatan lintasan spektrum lintasan yang stabil itu kan rumusnya adalah MVR sama dengan N kalikan H per 2pi. Coba kamu cek di lembar pertama ya, ada mengatakan MVR sama dengan NH per 2pi. Nah, aku mau bermain-main di sini formula ya, aku mau bermain-main di sini formula. Kalau misalnya ini tak kali silang ya, ini tak kali silang 2pi kali R berarti 2πr sama dengan NH per MV. Ini tak turun ke bawah. Nah, aku cuma mau tahu tok supaya nalari masuk ya, supaya nalari masuk. Loh, kalau aku nulisnya di sini ini lah ya, ada H per MV, berarti aku bisa ngomong 2πr
itu podo pi N N kali 0 lambda. Kan enak loh. Jadi kamu dapat rumusan 1. Nah, ya. Terus gimana? Gimana? Berarti kalau mau mencari panjang gelombang yang berhubungan dengan kulit, ya panjang gelombang dengan kulit. Kalau tadi kan kamu nggak bisa. Kalau dari kulit 1 pergi ke kulit 4 bisa. Ini kan dari kulit 1 doang. Nah, mau caranya gimana untuk di sistem Bohr? Kamu nulisnya adalah lambda sama dengan 2πr dibagi n. Ini rumus. Ya, mau nyari lambda aku 2πr per n, tapi n-nya jangan lupa ya, tetap konsepnya n kuadrat kali r0. Ya, n kuadrat dikalikan r0 ya. Loh, terus gimana? Oh ya sudah, kalau kamu nulis no di situ ya, kalau kamu ditulis no di sini, berarti aku tulis lambda sama dengan 2pi. Kalau r-nya tak masuk lagi, n kuadrat r0 per n ya. Berarti nanti muncul lambda sama dengan 2pi r0 dikalikan n. Selesai. Ini jadi rumus. Ya, jadi nggak usah capek-capek deh kalau ngitungnya ya, nggak usah capek-capek ngitungnya. Berarti nanti kalau kita hitung adalah lambdanya, berarti mau nyari lambdanya kita isi 2pi, R0 nya itu adalah tadi sama dengan berapa? 5,3 ya, 5,3 kali 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 11, n nya diisi 3, nanti lambdanya ketemu 2 kali 3 itu 6, berarti 6pi kali 5,3, nanti kamu hitung, nanti ketemunya 9,97 dikali 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi yang kita pelajari sebenarnya kalau kamu mau bikin step-step, masuk no angka terlalu ribet, aku sih ngapal no, yang di kotak-kotak ini dihafal no. Jadi yang berhubungan dengan lintasan N itu wajib kamu pelajari. Oke, itu di kasus nomor 8. Lanjut ya, teorema kasus nomor 9, dia bilang percobaan daripada hamburan Bohr. Nanti kamu bisa cek ya, itu di situ pasti elektronnya bergerak pada inti atom ya. Terus sebagian atomnya pasti berupa ruang kosong. Aku langsung ke posisi nomor 10 ya. Nomor 10 hitungannya aja ya. Dia bilang dalam postulat Bohr ya. Dalam postulat Bohr ya. Dalam postulat tak tulis ya. Dalam postulat Bohr ya, Bohr tentang lintasan elektron, lintasan elektron ya, pada orbitnya panjang gelombang. Dia bilang panjang gelombang elektron ya, panjang gelombang elektron. Sebentar, tintanya habis ya. Panjang gelombang elektron ya. Aku sebenarnya nggak usah nulis, enak itu ya. Coba nggak enak waktu jelas. Panjang gelombang elektron yang bergerak ya, yang bergerak pada orbitnya yang berjari-jari R, yang berjari-jari R dapat dirumuskan. Yo gampang dong ya. Jadi kalau ditanya, kamu cuma ditanya dalam postulat Bohr ya, berapa kecepatan ini dia tanya, ditanya berapakah panjang gelombang elektron pada, yaitu tadi tak jelaskan itu. Jadi kamu bisa tulis R lambda ini itu sama dengan ya 2pi R per N. Ini dalam postulat Bohr aku nulis ini. Dapat dari mana rumusannya? Ya dapat dari rumusannya di sana. Jadi aku bisa tulis di sini R, di sini aku tulis 2pi, lebih tepat R ini diisi adalah N kuadrat dikali R0 per N. Maka lebih tepat lagi R sama dengan 2pi N dikalikan R0. Ini rumusnya menurut postulat Bohr ya. Jadi ini cuma teori nomor 10. Jadi tinggal kamu masukkan angka. Kalau aku cuma nulis R begini kurang bercantik. Kata R ini harus dijelaskan lagi. R ini adalah tingkatan dari elektron, berarti N kuadrat dikalikan R0 ya. Jadi kata
cantik. Kata R ini harus dijelaskan lagi. R ini adalah tingkatan dari elektron. Berarti N kuadrat dikalikan R0. Ya, jadi kata R itu harus dirubah lagi. Setuju ya? Nomor 11. Nomor 11. Pendek kayak nomor 11 Stefani. Nomor 11 tak taruh di sini. Ya, dia bilang elektron atom. Ya, elektron atom. Ya, elektron atom hidrogen. Ya, atom hidrogen dengan bilangan kuantum n, dengan bilangan kuantum n mempunyai energi, ya, mempunyai energi ionisasi 1/16 kali energi ionisasi pada ionisasi elektron, ya, ionisasi elektron, ya, pada keadaan dasarnya, oke, ya. Di sini tentukan nilai n. Nah, kalau ada soal kayak gini, berarti kamu main kombinasi perbandingan rasio. Ya, nah yang perlu kamu pelajari itu gini sebenarnya. Ya, yang perlu kita pelajari harus tahu kamu. Yang namanya energi ionisasi itu apa? Ya, itu yang wajib kamu tahu. Ya, itu yang wajib kamu tahu. Yang namanya energi ionisasi itu apa? Ya, nek kamu nggak tahu energi ionisasi, nggak bisa. Ya, jadi harus tahu yang namanya energi ionisasi itu adalah kata energi ionisasi itu sama dengan E sama dengan 13,6 per N kuadrat titik. Ini dulu kamu save. Oke. Nah, di sini ada bilang elektron atom hidrogen dengan bilangan kuantum N mempunyai energi ionisasi. Aku bisa ngomong energi ionisasi yang ke N sama dengan 1/16 energi ionisasi tingkat 1. Ya, aku nulis ini. Betul ya? Ya, jadi ini kok ini indeksku ya. Ini bacanya energi ionisasi pada tingkat N, energi ionisasi pada tingkat N sama dengan 1/16 energi ionisasi pada tingkat 1. Ini I. Ya, supaya enak ini I. Ini I. Ya, jadi bacanya gini. Ya, I. Ya, jadi kata energi ionisasi ini nulis E I. Ya, gini ya. Ya, ini kan lebih enak kan kata I. Wes, ya. Terus kita bilang, Pak, energi ionisasi pada tingkat N berarti aku bisa tulis di sini adalah 13,6 per N kuadrat. Terus di sini tulis 1/16 energi ionisasi pada tingkat 1 berarti aku tulis 13,6 per 1 kuadrat. Tuh, gampang. Ya, tinggal kamu main coret sebenarnya, ya toh. Kamu main coret-coret, kamu kali silang berarti N kuadrat T sama dengan 16 berarti N adalah 4. Gampang nggak? Gampang ya. Jadi jangan dibohongi. Jadi main basic aja. Lanjut ya, lanjut. Oke. Nomor 12. Ya. Nomor 12, lanjut ya. Jadi main konsep ya, main konsep. Ini perhitungannya main konsep supaya nalar kamu masuk ya, supaya nalar kamu masuk. Lanjut di situ nomor 12. Di situ ada tulis ya, jika energi total elektron ya, total elektron. Jika energi total elektron atom kulit A hidrogen mungkin ya, di kulit M ya, di kulit M adalah min E. Nah, sama konsepnya ya. Dan maka tentukan energi total ya, energi total elektron ya
pada kulit K. Pada kulit K. Nah, ya, total energi energi total pada kulit K. Terus kamu disuruh bikin ini carane piye? Ya, kalau disuruh bikin ini carane piye? Aku bikinnya gini pertama, ya. Energi total. Kamu kan tahu namanya energi kinetik. Ada namanya energi potensial, itu adalah min 2EK. Betul kan? Jadi kalau mau nyari energi total, berarti kan pada B, mau nyari energi total, kamu jadi harus belajar teoritis. Energi total berarti EP tambah EK, berarti EP ditambah EK. Kalau kamu hafal langsung boleh. Ya berarti aku nulis energi total, EP ini adalah min 2EK ditambah EK. Berarti aku bisa ngomong energi totali sama dengan min EK. Betul ya? Energi totali itu pada min EK. Aku sengaja begini supaya kamu paham ya. Berarti energi totali pada min EK. Ya, pada min EK. Nah, sekarang ngomongnya gini, dia ngomong gini. Berarti aku main perbandingan dong. Ya, dia tanya energi totalnya. Nah, kita pakai perbandingan, berarti kita boleh ini. Energi total elektron pada atom H di kulit M. Berarti aku nulis elektron total. Elektron total yang H itu dibandingkan dengan energi total pada kulit K, ya kulit ini pakai kulit M ya, kan kita kulit M, terus ini kulit K, boleh ya aku nulis gini. Ini kan pada min EK itu kan rumusnya 13,6 per N kuadrat, betul ya, per di sini juga min 13,6 per N kuadrat, betul ya. Jadi main konsep begini ya, tak pakai perbandingan. Energi total pada kulit M ya, pada kulit M dibanding energi kulit total pada kulit K. Rumusnya ini minnya tak coret, 13,6 ini tak coret, betul ya. Energi total pada kulit M katanya diketahui min E. Ya wes, berarti ini energi total di kulit K sama dengan aku nulis. Oh, kulit M. Kalau M ini kan tadi KLM. M ini adalah 3. Kalau K ini adalah 1, berarti aku tulisnya di sini 1/9 dibagi 1/1. Betul ya? Jadi 1/9 dibagi 1/1 berarti 1/9. Berarti energi total pada kulit K adalah min 9. Ya, jadi main hafalan. Jadi main konsep perhitungan dengan detail ya. Jadi kamu nggak usah panik soal kayak gitu. Oke, lanjut ya, satu lagi. Nah ini satu lagi ini mungkin selesai ya, satu lagi pas ya, 13 ya, bahasanya 13 ya. Jadi kata kulit harus dihafali ya. Kalau kata K ada K, L, M ini perlu dihafali. Jadi di sini K-nya tak isi tadi 1 ya, nomor 13 ya. Lanjut posisi nomor 13. Nomor 13 di sini ada tulis jika jari-jari elektron, jari-jari elektron ya. Jika jari-jari elektron pada tingkat energi ya, pada tingkat energi terendah ya, energi terendah adalah A ya, terendah adalah A, nilainya A. Tentukan, dia bilang tentukan jari-jari elektron, jari-jari elektron pada tingkat energi yang keempat, energi keempat. Oke ya, yang terakhir di sini ya, coba kamu pelajari di situ. Dia bilang, wah ya gampang toh. Dia bilang jika jari-jari elektron pada tingkat energi terendah. Kata terendah itu adalah N-nya 1. Betul ya? Tuh harus paham dulu. Nah terus rumus jari-jari ini apa? Kan kita punya rumus jari-jari. Kata jari-jari tadi Rn sama dengan N kuadrat
Kata jari-jari tadi Rn sama dengan N kuadrat dikalikan R0. Jangan panik. 5,3 kali 10 pangkat min 11. Oke? Nah, dia tanya jari-jari. Oh, ana jari-jari yang tingkat 4, jari-jari tingkat 1. Ya aku nulis toh, berarti R1 dibanding R4 sama dengan 1 kuadrat dikalikan R0 per 4 kuadrat dikalikan R0. Selesai. Ini tipe level multiple choice, teman. Ya, loh, jari-jari pada tingkat dasar, tingkat terendah katanya A. Oh, berarti R1-nya diketahui A. Ya, diketahui A. Berarti ini tak tulis A, di sini R4, R0-nya kamu coret, berarti aku nulis 1 kuadrat ini 1, 4 kuadrat berarti 16, berarti R4-nya adalah 16. Wis, permainannya seperti ini. Ya, jadi aku yakin cukup ya. Jadi teori daripada struktur atom. Ada masalah, Stephanie? Gak ada ya? Oke. Ya cukup ya, jadi kurang lebih seperti ini, nanti dipelajari seperti aku juga harus kirim hasilnya. Oke, thank you ya. Oke, bye bye. Oke ya, jadi kurang lebih mengenai teknikal daripada struktur atom hidrogen kurang lebih seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Tujuan utama daripada lab ini supaya bisa terciptanya record, dan record ini akan dibagikan supaya para pelajar di seluruh Indonesia bisa terberkati oleh materi-materi ini. Oke, terima kasih. Mohon pamit, dan terima kasih yang sudah share-share, yang sudah membantu menyebarkan berita ini. Terima kasih. Ditunggu aja di lab-lab berikut dan ditunggu record-record berikutnya. Thank you. Bye-bye.